Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Oke, sebelum mempelajari tentang dinamika, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama itu menjelaskan pengertian dinamika penduduk, yang kedua menunjukkan jumlah penduduk Indonesia, yang ketiga menunjukkan persebaran penduduk Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama kelahiran atau natalitas, yang kedua yaitu kematian atau mortalitas, yang ketiga yaitu perpindahan atau migrasi. Jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2020. Yaitu Indonesia itu menempati urutan yang keempat setelah yang pertama yaitu Tiongkok, yang kedua yaitu India, dan yang ketiga yaitu Amerika Serikat. Apa itu penduduk? Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Bagaimana mengetahui jumlah penduduk suatu negara? Dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu sensus penduduk. Diartikan sebagai perhitungan jumlah penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data penduduk atau semua orang pada waktu tertentu di wilayah tertentu. Di Indonesia, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ada 2 macam sensus penduduk, yaitu A. Sensus de facto adalah perhitungan penduduk atau pencacahan yang dikenakan pada setiap orang yang ada pada waktu sensus diadakan berada dalam wilayah sensus. B. Sensus de jure adalah perhitungan atau pencacahan penduduk yang hanya dikenakan pada penduduk yang benar-benar berada dalam wilayah sensus tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu registrasi. Registrasi atau pencatatan merupakan kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting lainnya seperti perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan perpindahan penduduk. Yang ketiga yaitu survei. Survei dilakukan dengan cara mengambil sampel dari daerah. Survei dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan penyediaan data statistik kependudukan pada waktu dan tempat tertentu, antara lain survei ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, dan lain sebagainya. Persebaran penduduk Indonesia. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Pulau Jawa dan Bali adalah pulau yang paling padat penduduknya. Adapun Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua merupakan pulau yang sedikit penduduknya. Selanjutnya ini adalah peta kepadatan penduduk di Indonesia. Dan selanjutnya penyebab kepadatan penduduk di suatu wilayah lebih tinggi dari wilayah lainnya. Sebab utama karena faktor keadaan alam dan faktor sosial ekonomi seperti lahan pertaniannya subur dan atau teknologi pertaniannya sangat mendukung. Yang kedua memiliki pusat pemerintahan. Yang ketiga memiliki pusat kegiatan perekonomian, industri dan perdagangan.
Yang keempat, memiliki kelengkapan sarana serta prasarana transportasi dan komunikasi. Yang kelima, fasilitas umum lebih memadai seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, rekreasi, kesenian, dan lain sebagainya. Ya, ini rumus kepadatan penduduk. Rumus menghitung kepadatan penduduk yaitu jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Ya, jadi persebaran penduduk yang tidak merata di wilayah negara Indonesia menjadikan kepadatan penduduk berbeda-beda. Ya, persebaran penduduk yang belum merata itu menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Untuk pulau yang padat akan terjadi masalah kurangnya lapangan pekerjaan serta terjadinya banyak pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. Sementara itu, untuk pulau yang jarang penduduknya terjadi kekurangan sumber daya manusia dalam mengelola daya dukung alam yang tersedia. Oke, demikianlah pembahasan Ibu Guru kali ini tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.